Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Amelia Darmawan, kelas biologi 1 semester 5, akan menjelaskan mengenai protein pada biokimia. Nah, simak videonya ya. Nah, apa itu protein? Protein berasal dari kata protos, artinya yang paling utama. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama pada hewan atau manusia. Protein adalah senyawa organik kompleks dengan molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein mengandung molekul karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur dan fosfor. Setelah kita ketahui apa itu protein, selanjutnya kita akan membahas fungsi protein. Yang pertama itu adalah sebagai enzim, yang kedua sebagai alat pengangkut dan penyimpanan, yang ketiga sebagai pengatur pergerakan, yang keempat sebagai penunjang mekanis, yang kelima sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi, yang keenam sebagai media perambatan impuls syaraf, dan yang ketujuh adalah sebagai pengendalian pertumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur protein. Yang pertama itu ada struktur primer. Apa itu struktur primer? Struktur primer adalah rantai polipeptida. Struktur primer adalah protein yang ditentukan oleh ikatan kovalen antara residu asam amino yang berurutan yang akan membentuk ikatan peptida seperti gambar di sebelah kanan. Selanjutnya, struktur protein yang kedua itu ada struktur sekunder. Struktur sekunder ditentukan oleh bentuk asam amino, lurus, lipatan, gulungan, yang mempengaruhi sifat dan kemungkinan jumlah protein yang dapat dibentuk. Struktur ini terjadi karena ikatan hidrogen antara atom O dari gugus karbonil, C sama dengan O, dengan atom H dari gugus amino NH dalam satu rantai peptida. Berikut ada gambar struktur sekunder protein. Nah, struktur protein yang ketiga itu ada struktur tersier. Apa itu struktur tersier? Struktur tersier ditentukan oleh ikatan tambahan antara gugus R pada asam-asam amino yang memberi bentuk 3 dimensi sehingga membentuk struktur kompak dan padat suatu protein. Berikut ada gambar struktur tersier. Struktur protein yang keempat itu ada struktur kuartener. Apa itu struktur kuartener? Struktur kuartener adalah susunan kompleks yang terdiri dari dua rantai polipeptida atau lebih, yang setiap rantainya bersama dengan struktur primer, sekunder, dan tersier akan membentuk suatu molekul yang besar dan aktif secara biologis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai protein menurut struktur kimiawi. Yang pertama ada protein sederhana, yaitu protein yang apabila dihidrosa oleh asam alkali akan menghasilkan asam amino. Yang kedua ada protein majemuk, yaitu kombinasi protein sederhana dengan yang lain, contohnya nukleoprotein. Yang ketiga ada protein turunan, yaitu protein hasil pemisahan protein sederhana dengan protein majemuk, contohnya protease. Yang keempat protein konjugasi, yaitu protein sederhana yang terikat bahan non-asam amino, contohnya metaloprotein. Nah, poin yang selanjutnya itu ada penggolongan protein. Yang pertama protein sederhana, yaitu protein yang hanya terdiri atas molekul-molekul asam amino. Protein sederhana ini dapat dibagi dalam dua bagian menurut bentuk molekulnya, yaitu protein fiber dan protein globular. Yang kedua ada protein gabungan, yaitu protein yang terdiri atas protein dan gugus bukan protein. Gugus ini disebut gugus prostetik dan terdiri atas karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Selanjutnya itu ada klasifikasi protein. Yang pertama, struktur susunan molekul. Berdasarkan susunan molekulnya, protein dibagi menjadi protein fibular dan protein globular. Yang kedua, kelarutan. Berdasarkan kelarutannya, protein globular dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu albumin, globulin, glutenin, prolamin, histon, dan protamin. Yang ketiga, adanya senyawa lain pada protein, terbagi menjadi protein konjugasi dan protein sederhana. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir itu mengenai sumber protein.
Jadi, protein dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu dapat berasal dari hewani maupun nabati. Protein yang berasal dari hewani itu seperti daging, ikan, ayam, telur, susu, dan lain-lain. Protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang, tempe, dan tahu itu disebut dengan protein nabati. Jadi, dahulu protein hewani ini dianggap lebih berkualitas tinggi daripada menu seimbang protein nabati. Kenapa? Karena mengandung asam-asam amino yang lebih komplit. Demikianlah penjelasan mengenai biokimia pada protein. Saya sudahi sampai di sini. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.